Hai teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita nggak unboxing. Kita sedikit ngomong masalah bahan dari sepatu itu sendiri. Oke, sebelum kita bahas bahan dari sepatu ini, uh, jangan lupa untuk jempol dulu, subscribe, terus komen ya. Kalau ada pertanyaan apapun, kita coba diskusin di kolom komen. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, boleh dicoret-coret di komen di bawah. Oke, kita nggak unboxing karena saya nggak beli sepatu dulu. Nah, kali ini saya ada sedikit problem dengan sepatu, terutama dengan bahan sepatu yang ini. Oke, mari kita ngomong bahan-bahan sepatu itu dulu. Tapi sebelum itu, semoga teman-teman sehat semua ya. Stay home di rumah, tetap jaga protokol kesehatan kalau mau keluar, kalaupun di rumah ya harus tetap jaga imun. Oke, kita akan ngobrol beberapa hal tentang bahan sepatu. Yang ini adalah mungkin teman-teman udah tahu ya. Kalau bahan sepatu untuk kantoran gini biasanya dan wajib dipunya itu adalah bahan full leathers atau genuine leathers. Semuanya harus kulit kulit asli ya. Ini sudah ada kerut-kerut keris kayak gini, ini memang ya tipikalnya bahan kulit, jadi dia akan berkerut setelah pemakaian. Ini crocodile yang saya pakai. ah Tips juga buat teman-teman, kalau lama dipakai, lama tidak dipakai terus disimpan, itu kalau bisa, kalau teman-teman punya kaos kaki bekas, masukin aja kaos kaki ke dalam sepatu. Biar apa? Biar bentuknya dia akan tetap seperti ini. Kalau tidak dikasih sepatu, kaos kaki, biasanya dia akan turun seperti ini. Ini kalau lama-kelamaan dia akan stay seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi kita ganjal biar dia posisinya sama terus. Nah, ya kan? Jadi mengurangi keris atau kerut di depan atau di bagian kulit yang lain. Oke, itu dulu kita jelasin. Nah, yang kedua ini bahan corduroy. Ini bahan corduroy. Bahannya sangat lembut sekali. Ini corduroy. Oke, kita jelasin dulu. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini ada ply knit atau premium knit. Nih, prime knit ya. Bahannya knit. Jadi knit itu semacam seperti benang dijalit, dipilin, jadi bentuknya seperti ini nih. Ini prime knit. Kalau Adidas sekarang dia kolaborasi sama Parley. Jadi bahan knitnya ini itu dari plastik-plastik limbah dari laut. Jadi mereka buat benang, jadi seperti ini. Oke. Nah, yang ini juga kulit, perpaduan kulit, dan juga ada ini ya, teman-teman ya. Sweat. Oke. Yuk kita satu-satu lihat. Kalau bahan kulit, perawatannya agak mudah-mudah mudah-mudah sulit. Kenapa seperti itu? Satu, dia kalau salah disimpan lembab, dia akan berjamur. Nah, kebetulan saya simpen di plastik seperti ini dan saya masukkan bukan box tertutup ya, tapi ada box yang agak terbuka gitu. Nah, ini dia tidak berjamur. Jadi kalau
Kalau berjamur, di sininya akan seperti putih-putih. Nah, kalau berjamur, kalau bahan kulit seperti ini agak gampang sih. Teman-teman agak basahin sedikit, tapi jangan terlalu basah. Lapnya, di lap aja di sininya. Kemudian, kalau ada apa, lebih bagus lagi kalau ada pembersih sepatu khusus kulit yang seperti Kiwi Color Light itu. Tapi kemarin saya jalan-jalan ada khusus untuk kulit. Jadi jadi full kulit, bukan Color Light. Ya mereknya apa kayak gitu. Kalau teman-teman jalan ke mall biasanya ada tuh. Nah, dilap aja, kemudian simpan lagi atau pakai. Nah, ini yang bahan kulit. Kalau bisa kulit itu taruhnya jangan di box. Memang sih saya tidak ada tempat penyimpanan khusus untuk sepatu kulit. Ya kemarin saya masukin ke tempat plastik, saya masukkan ke satu box. Tapi boxnya itu bisa diambil dari depan ya. Jadi ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam sepatu tersebut, tidak full tertutup. Oke, sehingga ada sirkulasi udara, sehingga kelembapan agak minim terjadi. Kalau teman-teman punya rak sepatu, lebih bagus itu. Taruh aja seperti ini, jangan diapa-apain. Paling cuma debu ya, kalau debu ya tinggal sikat ya. Tapi kalau bahan kulit, usahakan sikatnya harus sikat yang lembut, khusus sikat sepatu ya. Ini perawatannya agak gampang. Kalau hitam, teman-teman bisa kasih color light aja. Nah, saya kasih tunjuk nah seperti ini. Ini dia seperti ini ya. Dia berjamur. Nah, seperti ini tanda-tandanya dia berjamur. Karena dia karet ya. Oke. Kalau yang bagian insole kayak gini, outsole kayak gini, teman-teman bisa lapin aja nggak apa-apa. Oke, kita ke prime knit dulu. Nah, prime knit atau premium knit ini, kalau yang warna hitam mungkin teman-teman gampang ya, karena kotor tidak ketahuan. Ya, warna paling aman adalah hitam. Busnya juga hitam. Jadi kalau bus itu warnanya putih, dia lama-lama akan yellow. Nah, kalau bus itu sudah kuning, wow, dia nggak akan bisa dibalikin ke putih. Teman-teman harus paint lagi. Paint atau cat dengan warna yang lain. Kalau ini memang dari pabriknya warnanya hitam. Nah, knit kayak gini, kalau warnanya hitam kayak gini, ini teman-teman lebih gampang bersihinnya. Kalau saya setiap kali pulang, pergi, saya lapin aja dengan kain agak lembab gitu, agak basah sedikit, lap terus kain satu lagi untuk keringin. Nah, kalau dia berwarna putih atau berwarna terang, agak sulit prime knit ini untuk dibersihin. Karena dia kotoran itu bisa masuk ke pori-pori dari bahan tersebut. Nah, kalau udah masuk ke pori-pori bahan tersebut, nah ini agak sulit. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak tahu bersihinnya ya, jangan dikasih bahan yang terlalu keras. Ya, kalau ada duit sedikit, mending bawa ke tukang cuci sepatu, karena mereka sudah terbiasa dan tahu bagaimana cara membersihkan. Dan jangan berharap untuk full kembali lagi seperti baru ya. Misalnya ada cacat warnanya apa kayak gitu, karena udah terlalu lama kotor dan masuk ke pori-pori, akhirnya kotoran tersebut tidak akan hilang 100%. Oke, kita selanjutnya ke bahan ini. Ini kulit juga. Kulitnya agak kasar sedikit ya dibandingkan sama yang ini, beda sedikit ya. Nah, yang saya omongin bukan masalah kulitnya ini karena ini sudah dibahas. Nah, kalau seperti ini, bahan yang ini kalau kotor, teman-teman pulang langsung bersihin aja. Ada pembersih yang biasanya kan ada bentuknya seperti
foam gitu, itu bisa langsung dibersihin, dilap aja, itu akan lebih membuat sepatu akan lebih awet untuk bahan yang seperti ini, kulit dan terang seperti ini. Nah, yang problem adalah masalahnya di sweat seperti ini. Sweat itu agak sulit untuk dibersihin karena dia bahannya kulit ya, dan dia agak berbulu seperti ini. Kalau salah penanganan, dia akan warnanya akan menjadi lebih kusam, seperti buluk gitu. Bukan berarti kotor, tapi bersih. Tapi memang ciri khasnya sweat dia akan seperti itu. Nah, ada beberapa yang bilang kalau bersihin sweat jangan pakai air. Tapi di beberapa YouTube bilang mereka cucinya pakai air dan bersih. Jadi saya juga masih bingung, teman-teman, jujur, karena banyak sekali referensi untuk membersihin sepatu. Nah, kalau teman-teman masih bingung juga ya lebih baik kasihin aja ke tukang cuci sepatu, mereka tahu kok bagaimana cara membersihkannya. Oke, kalau udah seperti ini, uh, warna barunya itu beda dengan seperti yang ini ya. Warna barunya tuh, bagaimana ya? Saya nggak bisa ceritain. Nah, kalau bahan sweat seperti ini, teman-teman nggak bisa minta untuk tukang cuci sepatunya untuk kembali ke normal, tidak bisa. Bahan sweat itu ya seperti itu. Dia akan dicuci, kena air, dikeringkan, dia akan berubah. Oke? Itu deh. Nah, ini yang jadi masalah lagi, teman-teman. Bahan sepatu yang corduroy. Ini ya. Ini lembut. Ini. Dia seperti kain. Dia seperti kain. Ya. Dia seperti kain ini, lihat. Lembut sekali. Dia seperti kain dan juga seperti sweat. Nah, ini. Jadi kalau diraba gitu kayak ada bulu-bulunya sedikit. Nah, ini yang jadi masalah adalah kalau terkena noda. Ini teman-teman lihat ya. Ini agak hitam sedikit. Ini kemarin saya iseng. Bukan iseng sih. Saya kasih foam sedikit. Kemudian saya sikat. Dia nggak putih. Dia nggak kembali seperti warna apa ini. Dia nggak bersih seperti warna ini. Nah, kemudian dia akan jauh lebih kasar permukaannya dibanding dengan yang lain. Kayak bulu-bulunya tuh hilang gitu loh. Lihat bedanya kan? Teman-teman bisa lihat bedanya ya. Ini dan ini. Jadi ini yang sudah kena sikat. Ini saya pakai sikat gigi yang bulunya halus ya. Ini yang tidak kena sikat. Ya, lebih halus yang tidak kena sikat. Ini sudah kena sikat. Dan ini akan kasar dibanding ini. Bulu-bulunya udah hilang yang ini. Ini bulu-bulunya sudah hilang. Nah, kemarin saya iseng jalan ke satu mall. Saya lihat sepatu ini selesai dicuci. Dan saya pengen tanya gimana cara bersihinnya tapi nggak sempet. Dan ini sepatu, jujur saya suka bentuknya dan warnanya. Naksir, naksir banget. Nah, tapi ya ribetnya bagaimana cara membersihkannya. Itu yang jadi masalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, outsole. Nah, ini dia teman-teman. Ini outsole-nya kayak dari plastik. Ini ya. Ini ya kayak ada plastik. Ini mirip kayak waffle one atau sakai waffle, dia bentuknya seperti ini. Ini plastik. Saya kasih tahu buat teman-teman, jangan sampai kena air atau lantai itu kena air. Kalau lantai itu kena air, ini terus teman-teman menginjak ke air tersebut, ini akan menjadi senjata makan tuan.
Ini super duper licin, teman-teman. Jadi, wow. Jadi kalau udah dilap itu lengket banget di lantai. Tapi kalau sudah kena air ya udah dia super licin. Dan yang saya suka bentuk di tumitnya seperti ini ya. Nah, tumitnya seperti ini. Jadi kalau kita pas uh, nongkrong terus kaki kita begini, itu enak. Jadi kayak ada bantalannya tuh di sini. Oke, itu penjelasan singkat saya tentang uh, berbagai jenis bahan sepatu. Jadi teman-teman kalau bisa yang suka tentang sepatu, jangan hanya bisa pakai, jangan hanya bisa beli, tapi harus pintar cara merawatnya. Kalau saya setiap kali saya pulang, saya biasanya selalu sikat, pakai sikat sepatu. Kemudian kalau ada noda selalu saya bersihin. Tapi kalau yang khusus corduroy ini saya kalau semakin dikasih air dia seperti ini nih. Yang tadi yang saya bilang kan, dia akan keras dan bulu-bulu kecilnya itu dia akan rusak. Kalau bahan seperti ini saya biasa langsung lap, kemudian keringkan. Seperti ini juga sama. Terutama yang penting teman-teman kalau teman-teman habis jalan terus mau simpan, outsole-nya itu harus dibersihin total ya, disikat. Saya selalu sikat outsole-nya ini. Nah, kalau Ultraboost ini sudah nggak bisa dibersihin ya teman-teman ya, karena dia sudah masuk ke pori-porinya. Oke, masalah outsole juga ini Continental. Ini kerjasama antara Adidas dan perusahaan ban Continental. Continental. Ini karet ya. Ini memang benar-benar karet. Nah, sepatu ini buat keadaan segala medan pun bagus. Apapun. Karena memang sebenarnya sepatu ini dirancang untuk running. Oke. Nah, untuk yang ini sebenarnya katanya yang punya beberapa pengalaman untuk uh, Air Jordan ini ya. Kalau ini kan Air Jordan 312 tapi mirip hampir sama dengan Air Jordan 2, 3, 4. Dia hanya dilem. Jadi kalau bisa penyimpanan teman-teman salah dan disimpan dalam box sepatu, dia akan lepas ininya. Jadi akan mudah ditarik seperti ini. Karena dia hanya lem di dalam. Beda seperti dengan Air Jordan 1, dia kulit, dia dijahit. Nah, dijahit seperti ini. Oke. Nah, kembali ke tempat penyimpanan. Mungkin ada teman-teman yang saking senangnya sama sepatu, jadi disimpannya di box seperti ini. Inilah yang salah, teman-teman. Jadi jangan masukin sepatu ke box seperti ini, keluarin aja. Takutnya di dalam di sini tidak ada sirkulasi udara meskipun ada bolongan seperti ini, takutnya tidak ada sirkulasi udara yang bagus. Kamar atau tempat teman-teman lembab, akhirnya dia berjamur. Yang lebih bagus adalah kalau bisa agak berat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry, kita singkirin dulu. Kita singkirin dulu yang ini. Oke, box sepatu yang seperti ini. Dia dari Mika, kalau yang ini dari plastik. Jadi dia bisa tembus cahaya dan udara. Udara bisa masuk dari sini. Dan ini bisa dibuka dari depan. Nah, seperti ini. Buka dari depan. Tetapi karena kemarin meskipun saya sudah masukkan di sini dan udaranya lembab di kamar saya,
karena tidak ada AC. Karena lebih bagus itu kalau ada AC. Jadi udara terkontrol terus. Efeknya apa? Untuk sepatu-sepatu putih, bagian midsole dia akan bisa yellowing. Ini agak sedikit yellow. Kemarin saya sudah lakukan usaha untuk memutihkan. Ini sedikit putih ya. Kalau aslinya kemarin agak yellow. Nah, akan yellowing seperti bisa yellowing di sini ataupun di sininya. Di kulitnya itu. Jadi, meskipun teman-teman sudah simpan di tempat seperti ini, harus pastiin juga kondisi udara, kelembapan. Ya, kalau bisa sih kondisi yang ber-AC. Jadi teman-teman bagus ya. Ini lap microfiber yang biasa saya gunakan untuk hanya sekedar ngelap. Ini sikat bulu kuda yang biasa kalau saya habis pulang saya selalu sikat, terutama untuk bahan-bahan yang seperti tadi corduroy, kulit, prime knit. Dia bahannya lembut. Dia lembut banget. Ini dari bulu kuda ya teman-teman. Oke. Nah, itu dulu pembahasan kita kali ini berkenan dengan bahan-bahan dari sepatu. Jadi kalau teman-teman mau ada komen boleh deh di komen di bawah caranya yang bagus bagaimana untuk simpan sepatu, karena inilah yang saya lakukan semaksimal mungkin ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga banyak bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa.